untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai aja ya. Mohon izin semua nih para guru, para senior yang mau di sini. Saya ambil alih ya. Siap. Karena sesuai kesepakatan 7.30 ini udah lewat 5 menit. Kita izin untuk memulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya sekarang kata saya dites sama Pak Ciko, katanya Bang Aden dulu aja gantian. Udah. Nanti setelah itu baru Pak Ciko, baru Pak Budi. Suara saya ada suaranya nggak nih? Ada, suaranya ganteng banget udah. Ada tapi pelan. Iya. Pelan. Nunggu yang ajak ngopi aja deh, saya mah. Oh ya udah. Langsung Bang Ade. Anslinya kurang bagus itu pelan. Lagi ada song. Izin untuk melanjutkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah hari ini hari Ahad ya, 8 September 2024 kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun lewat online. Kita bisa bertemu lagi yang lama-lama kita juga tadi beberapa orang yang kita ketemu lagi. Alhamdulillah melalui webinar ini juga tidak melulu kita ketemu di offline, kita bisa juga bertemu di online seperti saat ini. Dan untuk teman-teman di sini sebelumnya saya Pak Ciko ambil alih, Pak Ciko. kok berhenti ya? Saya sendiri yang putus atau yang Iya, lain? Ya, Bang. Lo doang. Aden. Oh, Tambahin gorengannya Bang Aden. Iya, ini ngopi dulu ya. Nah, kurang ngopi tuh kayaknya tuh. Iya, benar. Ya, lanjut Bang Oke, Aden. kita lanjut ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan, nama saya Aden Age, atau di Facebooknya sekarang udah Anjar Gumelar ya. Saya marketing di Orion. Juga ada Pak Ciko di situ, adalah sales dari Orion ya. Nanti juga akan dia Pak Ciko hadir ya, Pak Ciko. Hadir. Juga Pak Budi ya, Pak Budi atau nama Facebooknya Orion Batosai, adalah juga dari kepala produksi di Orion Skematik. Dan saat ini alhamdulillah kita untuk episode kedua ini untuk webinar kita bersama teman-teman komunitas ya dari Kotak itu komunitas teknisi antar kota Serang dan Banten. Alhamdulillah ini udah ketuanya juga udah hadir ya semua. Video, ada siapa lagi tadi saya lihat ini di HP soalnya nggak bisa lihat full ya. Salam semua ya. Alhamdulillah event ini atau webinar ini terselenggara atas peran serta juga dari teman-teman semua teknisi yang ingin sama-sama kita maju ya, sama-sama kita mau ya. Mau itu dalam arti kata apa? Dalam arti kita mau berubah ya, dalam hal kita mau berubah karena pergeseran dari audiensi dari user kita ya, dimana dulu kita misalnya Mas Imam itu punya toko, walaupun di mana dia adanya dia akan tetap dicari orang, tapi untuk saat ini pergeseran saat ini tidak bisa seperti itu. Kita butuh pergerakan yang cepat, salah satunya adalah tampilan yang bagus, skill yang memadai, dan tool yang efektif ya. Dan saat ini kalau misalnya kita di lapangan sering menemui teknik-teknik yang agak sulit, itu akan memakan waktu yang banyak sehingga mengulur waktu
selesainya. Sehingga dalam kasus ini teman-teman banyak ditinggalkan oleh beberapa user atau langganan karena tetangga sebelah kerjanya cepat ya, hanya dengan butuh bantuan guideline atau di Orion Schematic ada namanya guideline ya, atau panduan cepat praktis. Dan untuk di Orion Schematic ini memiliki kelebihan double ya suaranya, memiliki kelebihan yang sangat efektif, yaitu efisiensi dari waktu, karena layout yang disajikan oleh Orion Schematic tidak tidak berembel-embel ya, hanya dengan satu layer dia bisa pindah-pindah ke beberapa kategori, dan nanti lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Pak Budi. Nah, di sini saya menyampaikan bahwasanya teman-teman, kami berterima kasih sekali Orion Schematic bisa ikut berpartisipasi atau support untuk teman-teman teknisi untuk memajukan teknisi ponsel Indonesia untuk dapat lebih lagi mendapatkan cuan dalam usahanya, sehingga dapat kita bekerja sama lebih panjang lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk ke acara selanjutnya, saya boleh memperkenalkan Pak Ciko di sini. Pak Ciko, ada Pak Ciko? Oh ya, ya. Kalau nggak ada, Ya. nah, Pak Ciko, Ada. untuk Sama. fitur-fitur terbaru, ada fitur-fitur terbaru nggak nih Pak Ciko di Orion Schematic? Halo Bang Aden bisa lihat muka saya nggak? Kelihatan, ganteng banget itu. Iya, iya. Ya udah, makasih Bang Aden. Terima kasih buat Kang Budi, buat Bang Ryogami yang hari Minggu masih menyempatkan untuk mempersiapkan acara webinar ini. Sebelumnya sapa-sapa dikit boleh Bang ya? Nggak enak saya baru masuk. Lanjut. Terima kasih buat abangku, Bang Ray Okta yang paling atas tuh, yang paling ganteng. Nah, terus ada abangku juga nih, Bang Arsya. Wah, alhamdulillah eksis terus Bang Arsya. Terus kemudian di sini, wah banyak sekali. Oh ada Pak Gugun nih. Tadi barusan WhatsApp saya. Wah, assalamualaikum Pak Gugun. Waduh, udah lama nggak ngobrol-ngobrol Pak. Terus kemudian ada Pak Bala Orion nih, kayaknya lagi santai nih Pak Bala Orion tuh. Lagi bakar rokok, kos merah. Terus kemudian ya alhamdulillah pesertanya malam ini semakin banyak dari episode yang pertama nih Bang Aden. Jadi alhamdulillah insya Allah untuk episode-episode selanjutnya makin banyak pesertanya dari teman-teman teknisi yang bergabung. Karena memang kita tidak membatasi di satu komunitas Serang aja, sebenarnya dari luar juga monggo silakan seperti itu. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya persilakan untuk pemasaran. Wah, ada Bang Daniel Pang juga. Bang Daniel Pang. Oke. Supaya tidak perlu berlama-lama ya. Oh sorry nih, ada ininya malah saya nggak sapa, Bang Budi Banten ya, Bang Budi Banten. Tadi kalau nggak salah si Mas Bambang juga WhatsApp saya tuh sore-sore. Ada nggak tuh ya Mas Bambang tuh ya? Mas Bambang Serang. Oke, mangga dilanjut Kang Budi supaya nggak perlu lama-lama. Silakan waktu dan tempat, Kang Budi. Kang, mana ya? Kang Budi mana Pak Ciko? Ini Kang Iya, Budi. Budi banyak ini. Iya, Kang Budi Orion Batosai maksud saya. Ya. Mangga Kang. Terima kasih Pak Ciko, Mas Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan saya sebut guru-guru ya yang sudah bergabung di malam
hari ini di acara webinar episode yang kedua ya, seperti itu. Saya sendiri sebetulnya belum ada persiapan yang inilah gitu ya. Mungkin di sini saya serahkan langsung mungkin kepada tuan rumah ya, yang memiliki atau mengusung materi apa tentang bedah power management. Silakan mungkin untuk dipresentasikan, nanti kita coba diskusikan gitu ya. Yang penting kita bahas dulu poin-poin utamanya. Setelah itu kita bincang-bincang, diskusi santai lah ya, seperti itu. Mungkin Om Budi langsung aja mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya untuk membahas materi malam ini ya. Terima kasih ya. Ya, mangga. Terima kasih Bang Budi dari Kotak. Mangga, Bang Budi dari Kotak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kayaknya ada salah ini deh. Ini gini, untuk untuk materi itu saya kira yang bawain itu yang dari Orion gitu. Oh gini, maksudnya Kang Budi, punten, Kang Budi, maksudnya gini, tetap nanti materi ada dari kita, tapi karena ini sebagai tuan rumah kan perwakilan dari komunitas, kita persilakan terlebih dahulu, gitu, kan nggak enak nanti. Ya nggak apa-apa lah, gas tipis-tipis dulu, nanti tetap ada dari Kang Budinya seperti itu. Iya. Aduh, saya ada persiapan nih. Mangga silakan lah, entah kata sambutan. Sama Kang Budi, saya juga persiapannya rokok kopi ini. Nggak mungkin gini aja, untuk saya mungkin nggak bahas materi boleh. Ya. Artinya gini, saya dari ini aja, dari Kotak ini sebenarnya harusnya yang menyampaikan ini ketumnya ini. Oh iya. Harusnya menyampaikan ketumnya. Siapa tuh ya? Mas Bambang ya? Ketumnya itu ini ada Pak Rido. Di situ ada Pak Rido. Oh, Pak Rido ada bukan. Pak Rido. Jadi gini, untuk dari Kotak ini itu menjelaskan dari LPK-nya sendiri gitu ya, dari bagian LPK-nya sendiri. Mungkin begitu saya kira. Itu untuk sambutan sama penjelasan bagaimana Kotak ini bisa mengadakan Zero to Hero ini, yaitu yang menjelaskan mungkin enaknya itu ketua Kotaknya sendiri gitu. Pak Rido? Pak Rido, mana Pak Rido? Halo, Bang Rido. Assalamualaikum. Bang Rido. Pak Rido? Bapak Ilman Rido? Mana ini? Lagi bikin kopi. Mute tuh. Oh, lagi bikin kopi. Ini kalau nggak Rido mungkin Sesatria atau Hadi ya yang jelasin ya Om Budi ya. Kalau perwakilannya. Atau gimana? Ya, bagusnya sih emang Rido selaku ketua. Oke, saya handle dulu ya. Halo Pak Rido, mana nanti Ya. saya. Jadi Silakan, Mangga, silakan. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk kawan-kawan teknisi yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini di acara Zero to Hero Season 2 Kotak, yang dimana season pertamanya itu offline gitu kan, di markas Kotak. Nah, ini season keduanya kita adakan melalui webinar gitu kan. Nah, ini bagian dari awal mula untuk bedah kasus nanti ke depannya itu mungkin dilaksanakan offline dan online gitu. Kebetulan rencana dari Kotak sendiri programnya itu 1 minggu pertemuan online dan 1 minggu lagi kita bedah kasusnya di markas gitu, di markas Kotak sendiri gitu. Jadi selang-seling, minggu pertama di online, minggu kedua nanti offline gitu, terus begitu. Itu rencana kita untuk program dari Kotak sendiri. Nah, untuk materinya kebetulan sebenarnya ini harusnya
bedah power management ya, bedah power management. Nah, nanti harapan saya sih mungkin nanti materinya itu disampaikan oleh dari pihak Orion, entah itu siapa, entah Pak Budi nanti atau siapa. Nanti yang dibedah itu ya dari Orionnya sendiri, dari skematik Orion gitu. Begitu. Jadi ya untuk LPK sendiri ini rencana ke depannya itu bukan cuma untuk anggota kotak sendiri, tetapi untuk umum ke depannya. Karena alhamdulillah untuk komunitas teknisi sendiri kebetulan di Serang itu yang sudah memiliki resmi badan hukum, legalitas badan hukum itu kotak gitu. Jadi kita tinggal mengejar berkas atau surat izin nanti untuk membuka LPKS untuk umum. Jadi begitu. Ini Pak Iman mana ini? Pak Ilman mana? Pak Ilman Ridho? Pak Ridho mana Pak Ridho? Tadi Pak Ridho sudah on cam tadi. Iya, iya. Pak Ridho Ya. untuk Berarti memberikan ya. sambutan. Sambil menunggu Pak Ridho, berarti Om Budi acara ini berarti disebutnya tuh season kedua ya, Om Budi ya. Ya untuk Kalau- Zero to Hero sendiri. Dan kebetulan juga untuk webinar dari Orion kan ini yang kedua juga kan? Yang kedua juga sama-sama Betul. kedua ya. Sama-sama yang kedua. Cuma bedanya kalau season satunya offline ya. Iya, season satunya offline. Kebetulan itu yang jadi trainernya itu Pak Ray dan Pak Iman itu. Kebetulan ada ini, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir ya guru-guru beliau. Dan di materi season 1 sama season kedua ini masih ada keterkaitan atau sudah beda materi, Om Budi? Ada Oh, masih ada keterkaitan. keterkaitan. Pak Ray ya, ada keterkaitan ya Pak Ray ya. Dari basicnya gitu, bahas power management. Dari Ya. basic elektronika ke power management. Ya, kalau begitu, Om Budi ya, kayaknya di sini harus dibuka dan dilanjutkan dulu sama guru Bintang Ray, sama guru Iman Darmadi, paling gitu ya, guru. Betul. Boleh. Ya, mungkin langsung aja Bang Ray, guru Iman Darmadi, monggo untuk diisi dulu. Ayo, Bang Ray. Mohon maaf Pak Ray. Bang Ray suaranya masih ini, belum di-unmute. Sudah, oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, yang terhormat untuk semua guru-guru juga di sini, rekan-rekan kota yang tidak saya sebutkan satu persatu langsung saja ya. Oke. Ini kalau nggak salah bahasan pada hari ini adalah mengenai power management ya. Ya, betul. Iya, Pak Budi ya. Oke. Betul. Nanti di sini saya mungkin menyampaikan di garis besarnya Pak Budi ya. Nanti dari Orionnya, nanti untuk lebih panjang lebarnya dengan Pak Budi ya. Gitu ya Pak Budi ya. Oke. Sama-sama ya Pak ya. Siap. Pak Iman, izin ya Pak Iman. Oke, jadi gini. Pada di sesi belajar yang lalu di sesi pertama offline kotak, di sana juga sudah saya sampaikan untuk power management di antaranya seperti ini. Power management itu kan dibagi menjadi beberapa ruang atau kamar ya. Itu yang harus dipahami dari rekan-rekan. Ya, di situ ada ruang bak, LDO, ada control logic, audio, BMS, clock, RTC, dan ground atau NC ya. Tapi dari power management sendiri yang perlu dipahami diantaranya adalah ada kamar bak dan LDO. Itu Pak Budi ya. Ya. Kemudian ketika SI ini bekerja, itu artinya syarat utamanya adalah tentunya sumber tegangan ya, yang berasal dari baterai. Atau sumber dari inputan dari SI power itu adalah PPA power ya, Kombia atau PCS. Ya, Nah, kemudian dari PCS ini kan nanti ke semua ruangan ya, room di kamar power. Nah, kemudian ruangan mana dulu tuh yang bekerja untuk IC power itu? Tentunya kan syarat pertama adalah PPA power, kemudian ada di situ PON ya, tegangan yang dari power on off ya.
tentu gitu ya. Itu berbeda-beda. Kalau dari MediaTek itu kalau nggak salah 1,8 volt ya Pak Budi ya. Kemudian Ya, betul, Pak. kalau Qualcomm 3,8 gitu ya. Nah, kemudian untuk pertama kali yang bekerja dari ruangan ini adalah di bagian kontrol logic ya. Nah, kontrol logic ini terhubung oleh tombol power on gitu ya. Ketika ditekan power on, ya nanti dia masuk ke ruangan, ke kontrol logic atau controller, kemudian dia keluar ke SOC ya, menjadi pon reset N. Itu Pak Budi ya. Kemudian ada juga nanti ada tegangan PPA power, ada dari clock yang besarannya 32,768 mikrohertz MHz. Nah, dari tegangan yang pon reset N ini tadi, kemudian dikembalikan ke AC power kembali ya. Nah, itu yang menjadi disebut apa tuh namanya PSO itu, PSO besarannya sebesar 1,8 gitu Pak Budi ya. Ya. Nah, kemudian setelah dari ruang kontrol ini semua bekerja, dari clocknya juga, barulah nanti ada dari kamar bak gitu ya, mengeluarkan tegangan ya Pak Budi ya. Mohon maaf ya, nanti kalau ada kekurangan tolong di ini, karena saya juga belum ada persiapan tadi. Ya. Lanjut aja. Ya. Ya, saya contohkan misalkan dari Redmi 4A, di situ ada kamar bak dari nomor 1 sampai 9 ya. Nah, gitu ya. Itu nanti dia keluar, di situ ada rangkaian inductor seri, ada kapasitor paralel. Di kamar bak ini, inilah artinya ampere yang dibutuhkan untuk menghidupkan SOC ya Pak Budi ya. Yeah. Jadi bak ini adalah ampere yang diperbesar. Jadi untuk SOC ini tidak membutuhkan tegangan besar. Artinya dibutuhkan untuk menghidupkan itu adalah ampernya yang diperbesar ya. Betul ya. Itu bisa berkisar antara 500 miliampere ya Pak Budi ya. Ya. 0, sampai 1,2 volt gitu besaran voltasenya. Artinya ampere lebih besar dari volt. Nah, kemudian dari kamar yang terakhir atau dari kamar yang bak ini ada yang dirotasikan menuju ke kamar Virek L ya. Kemudian diperkuat lagi oleh PPA power. Jadilah nanti dia masuk ke ruang LDO, jadilah Virek L ya. Kalau tadi Virek S. Jadi asalnya Virek L ini adalah dari tegangan Virek S yang dirotasikan dan diperkuat oleh PPA power. Begitu Pak Budi ya. Ya, betul Pak. Ya. Nah, step-step seperti itu. Nah, itu Pak Budi, itu kan gambaran sepintas saja dari saya seperti itu. Mungkin nanti Pak Budi bisa diperjelas lagi lebih lengkapnya gitu. Mohon maaf karena saya belum ada persiapan. Sama-sama. Itu aja ya. Ini Pak Re, saya juga menyimak dan izin belajar juga ya. Oke teman-teman, kita beri aplaus dulu kepada guru Bang Re ya. Terima kasih Bang Re ya yang sudah menyampaikan garis besar umumnya dari cara kerja dari power management. Mungkin dari guru Iman Darmadi, monggo silakan. Ada tambahannya? Ya. Sambil ini menunggu guru Iman Darmadi, saya izin share dulu ya. Ya, sudah kelihatan ya? Om Budi udah kelihatan? Sudah. Ya. Nah ini tadi ada sebetulnya bukan 3 poin ya. Saya mungkin kurang cepat menangkap apa yang disampaikan dari Bang Ray tadi ya. Tapi yang tadi saya tangkap di sini yang pertama sepakat ya bahwa power management itu memiliki ruangan-ruangan atau kamar-kamar ya. Isinya tadi ada yang disebut dengan regulator ya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian regulator juga terbagi menjadi 2 ya. Ada buck dan LDO.
Duh, ini saya benar-benar nervous sebetulnya ini. Ada guru-guru di sini, ada Kang Ugun dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin sebetulnya saya kurang pantas untuk ini ya gitu ya. Cuma kita judulnya diskusi lah ya gitu ya. Gitu. Yang pertama, power management ada ruangan, contohnya ruangan atau kamar regulator. Dan di power management sendiri yang seperti teman-teman atau guru-guru ketahui ya, ada ruangan atau kamar bak dan LDO. Tapi ngomong-ngomong di power management ada ruangan ini nggak? Selain bak sama LDO ada ruangan BOS regulator nggak? Apa dia terpisah gitu ya? Gitu. Oke, nanti akan didiskusikan atau disampaikan sama teman-teman yang lain ya. BOS regulatornya saya kasih tanda tanya gitu ya. Tapi kalau yang namanya bak atau LDO regulator itu pasti ada di power management ya, seperti itu. Kemudian tadi kalau nggak salah ada ruangan apa lagi ya? Ada ruangan kontrol logik ya, kontrol logik. Kemudian ada ruangan ADC ya, Pare? Ya, ADC betul. ADC ya, kayak gitu. Gitu. Terus ada juga power management yang zaman sekarang kalau kita diperhatikan sudah ada gabung sama yang namanya audio codec ya. Ya, audio codec. Terus ada bagian clocking, lebih tepatnya mungkin di sini apa clock buffer kayaknya ya, yang bagi clock dikirim ke ke SOC, ada clock yang dikirim ke bagian WiFi Bluetooth ya. Kemudian ke bagian reprosesor gitu ya. Jadi apa sih namanya clock buffer kali ya? Apa clock divider? Pokoknya mah membagi lah, cuman bahasanya nggak tahu buffer, nggak tahu divider gitu ya gitu. Terus apa lagi Pak Ray, kamar-kamarnya gitu ya? RTC ya? RTC real time clock ya? Ya, RTC ya, kayak gitu. Terus kadang juga di power management itu ada ruangan GPIO, ada juga yang enggak ya kalau nggak salah gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi saya juga lagi menerawang seperti apa ruangan atau kamar-kamar yang di power management yang menggunakan atau yang vendornya MediaTek, yang vendornya Qualcomm gitu ya. Gitu. Nanti kita lihat aja di skematiknya lah ya, lebih jelasnya gitu. Nah, jadi ini yang terakhir saya tambah dan lain-lain lah ya gitu. Berarti bisa dibilang power management itu kalau kita coba samakan persepsi bahwa dia itu fungsinya tidak tunggal ya, Pak Rey. Ya, betul. Tidak tunggal sebagai IC regulator ya, tapi di sini dia juga berperan sebagai kontrol logik, kemudian ADC dan seterusnya lah ya kayak gitu. Ya. Berbeda dengan yang IC itu betul-betul tunggal sebagai regulator, entah dia regulator LDO, bak ataupun BOS gitu ya. Gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk pastinya memang kita harus buka skematik ya, gitu. Terus power management ya, syarat kerjanya di sini dari sisi input ya. Ya tentunya di sini ada inputnya dari apa ini dinamakan dengan PCS. Ya, atau mungkin ya PPH power kayak gitu. Ya. Ini kalau untuk di Android kayak gitu. Ini ada bahasa trigger. Trigger itu berarti pemicu ya, pemicu ya. Power management supaya bisa bekerja ya. Berarti triggernya di sini adalah switch on ya. Ya, switch on. Switch on. Oke, gitu. Ya, mungkin di sini yang ingin kita coba diskusikan kembali ya. Ciri power management itu disebut bagus atau ciri power management itu bisa layak untuk bekerja gitu ya. Kan jadi istilahnya kita juga perlu memahami kalau IC itu kan masalahnya tidak bisa diukur ya, Pak Rey, tidak seperti komponen pasif. Nah, kalau komponen pasif kan kapasitor, resistor, relitan, ya kita ukur aja nilainya kan begitu.
nilainya berapa untuk kapasitor, resistor, dan seterusnya. Tapi kalau untuk IC, mau nggak mau untuk menguji, mengeceknya harus diberikan arus listrik gitu ya. Seperti itu. Nah, diberikan arus listrik ya, sumbernya dari PCS dan PPH power. Kemudian responnya seperti apa gitu ya, gitu. Nah, responnya biasanya on off-nya tegangannya sudah keluar ya, Pak Rey. Ya, Gitu. betul. Nah, jadi sepertinya sepakat teman-teman ya, bahwa untuk menguji IC khususnya di sini power management ya kita berikan sumber tegangan dari PCS atau dari PPH power. Dan tentunya di sini teman-teman sudah tahu bagaimana prosedur keluarnya tegangan PCS ataupun PPH power. Pasti melibatkan namanya entah namanya IEPMIC atau entah namanya switch charger ya, kayak gitu. Terus apa lagi, Bare? Ya. Mungkin sebelum saya coba lanjutkan dari Pak Iman Darmadi, ada tambahan dulu. Pak Iman sudah gabung? Ya, coba saya stop share dulu. Oh, dari Pak Iman masih belum ya? Atau dari Pak Ray ada tambahan lagi nggak? Jadi cuma mempertegas sedikit. Jadi untuk syarat kerja AC power tuh satu tegangan dari PPA power atau PC 3,7 atau 4,2 volt ya Pak Budi ya. Ya. Kemudian betul. 2 adanya ground, 3 slip clock, 32,768 kHz. Ya, gitu betul, ya. ya. Kemudian 4 adalah tegangan perintah yang berasal dari switch on off. Itu syarat pertama ya, syarat kerja dari AC power. Itu aja Betul, Pak Budi. betul. Oke, berarti sudah maju ke pembahasan cara kerja dari si power management itu sendiri ya, Pak Ray ya. Ya. Oke, kita coba kembali izin share screen lagi. Ya. Pak Ray, ada request yang mau sedikit kita bahas di sini untuk contoh power manajemennya seri apa, Pak? Ini kalau di Orion nanti saya panggil fitur cross reference parts di sini. Ya. Coba diambil contoh yang mudah saja Pak Budi. Yang kemarin juga session pertama di kotak saya bahkan kebetulan di AC Power Management Redmi 4A Rolex ya. Redmi 4A. Oh, berarti Qualcomm ya? Ya, Qualcomm. Qualcomm PM berapa, Pak? PM-nya 8916 atau berapa? Coba kita ketik ya, Pak ya. coba ya kita. PM 8937, Pak. 89. Nah, ini ada Pak Guru Pak Arta nih. PM 8937. Dengan PM 8940 sama atau beda? Bang Arsa? Kalau sudah dipasang sama, cuman secara datasheetnya beda. Beda. Datasheetnya beda ya. Oke. Nah, cocok ya PM 8937 yang disampaikan oleh Bang Arsa di sini masuk ya, brand Xiaomi tipenya Redmi 4X Santoni ya. Namanya masih Santoni ya Bang Arsa sampai sekarang? Santoni itu untuk Redmi 4E kalau nggak salah. Iya. Ini Redmi 4A Rolex ya? Oh iya, Rolex. Ya, 4A Rolex, Pak. Ya, tadi saya pertanyaannya agak-agak ini. Maksudnya Redmi 4A Rolex sampai sekarang namanya masih Rolex ya, Pak ya? Iya. Ya, ini lagi proses buka guideline gitu ya. Waduh, ternyata IC-nya ini MMC-nya belum dipasang IC-nya gitu ya. Oke, ini guideline-nya saya panggil hanya untuk memancing untuk membuka skematik diagramnya ya. Gitu. Redmi 4A Rolex. Nah,